Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, serta share video ini ya. Dan terima kasih banyak buat kamu yang sudah subscribe. Bagi kamu yang belum, mohon subscribe ya. Oke? Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas bagian B-nya, yaitu mengenai wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara, terdiri atas ribuan pulau yang saling terhubung, bukan terpisah. Selat berfungsi sebagai laut sempit yang menghubungkan dua pulau, bukan memisahkan. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 yang mencangkup kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut, tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang ada di dalamnya. 1. Penetapan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum wilayah NKRI ditetapkan seperti sekarang, terjadi perdebatan tentang pembagian wilayah Indonesia dalam sidang BPUPK yang diketuai oleh Dr. Raziman Widyodiningrat. Kemudian memutuskan untuk melakukan pemungutan suara untuk menetapkan wilayah negara Indonesia. Di sini ada 3 pilihan yang harus ditentukan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, seluruh Hindia Belanda. Yang kedua, seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timor, dan Papua. Ketiga, seluruh Hindia ditambah Malaya dan Borneo Utara. Dalam sidang BPUPK, peserta diminta memilih dari 3 pilihan menjadi wilayah Indonesia. Hasilnya 19 orang memilih pilihan pertama, 39 orang memilih pilihan kedua, dan sebanyak 6 orang memilih pilihan ketiga. Sementara beberapa peserta tidak memilih. Akhirnya BPUPK memutuskan pilihan kedua sebagai wilayah Indonesia yang kemudian dijadikan dasar oleh PPKI dalam menetapkan wilayah Indonesia. Selanjutnya, Malaya dan Borneo Utara yang dikuasai Inggris memutuskan untuk menjadi negara sendiri, sehingga menjadi negara Malaysia, Brunei, dan Singapura yang sekarang. Begitu pula Timor Timur yang dikuasai Portugis yang kini menjadi negara Timur Leste. Wilayah Indonesia pun mencakup Sumatera hingga Papua seperti saat ini. 2. Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, salah satu pelopor gerakan Sumpah Pemuda, mengusulkan agar wilayah Indonesia mencangkup seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk Papua, serta daerah lain seperti Timor Portugis, yang sekarang dikenal sebagai Timur Leste, Borneo Utara, dan Malaya. Menurutnya, sebagian wilayah Papua pernah menjadi bagian dari Kesultanan Ternate. Sementara Muhammad Hatta tidak setuju dengan pandangan tersebut. Menurut Hatta, wilayah Indonesia tidak perlu mencangkup Papua, tetapi harus mencangkup Borneo Utara dan Malaya. Sementara Insinyur Soekarno sependapat dengan Muhammad Yamin. Mengutip Kitab Nagarakertagama karya Empu Prapanca, Soekarno menyatakan bahwa wilayah kekuasaan Majapahit mencangkup daerah Papua. Oleh karena itu, Soekarno berpendapat bahwa wilayah Indonesia seharusnya mencangkup seluruh daerah dari Sumatera hingga Papua. Perbatasan wilayah Indonesia terbagi menjadi 4 arah. Yang pertama sebelah selatan, yaitu Laut Indonesia dan Laut Arafuru berbatasan langsung dengan Australia. Sementara sebelah timur,
Pulau Papua berbatasan dengan Papua Nugini, sementara bagian utara berbatasan dengan Filipina, Malaysia, dan Singapura, dan sebelah barat yaitu laut yang berbatasan dengan India. Untuk memahami wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kalian dapat melihat di globe atau garis khatulistiwa yang membelah dunia menjadi belahan utara dan selatan, melewati wilayah Indonesia. 3. Ruang lingkup wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. A. Wilayah daratan. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang tersusun dari pulau-pulau besar dan kecil. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 16.766 pulau, termasuk 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Luas daratan Indonesia mencakup seluruh pulau sekitar 2.028.087 km persegi, atau 25% dari total wilayah, dengan panjang pantai sekitar 81.000 km. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. B. Wilayah perairan. Wilayah perairan negara meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif yang dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Perairan pedalaman merupakan semua perairan yang terletak pada sisi darat dari pangkal air terendah dari garis pantai Indonesia. 2. Perairan kepulauan merupakan semua perairan yang terletak pada sisi garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau di Indonesia. 3. Laut teritorial adalah wilayah laut yang diukur mulai dari garis pangkal kepulauan Indonesia sampai dengan 12 mil laut yang ditarik pada waktu air laut surut. 4. Zona tambahan merupakan zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. 5. Zona ekonomi eksklusif adalah suatu area di luar laut teritorial dan zona tambahan Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur. Dan 6. Landasan kontinen. Suatu negara meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, mulai dari bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial negara hingga jarak 200 mil. Luas wilayah perairan Indonesia dihitung melalui kajian teknis yang dilakukan sejak 2015 oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi atau Pushidros TNI AL. Kajian ini menggunakan data terbaik yang tersedia dan metode teknis mutakhir untuk menghasilkan data rujukan nasional yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini rujukan nasional data kewilayahan Republik Indonesia. 1. Luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia adalah 3.110.000 km persegi. 2. Luas laut teritorial Indonesia adalah 290.000 km persegi. 3. Luas zona tambahan Indonesia adalah 270.000 km persegi. 4. Luas zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah
3 juta kilometer persegi. 5. Luas landas kontinen Indonesia adalah 2.800.000 kilometer persegi. 6. Luas total perairan Indonesia adalah 6.400.000 kilometer persegi. 7. Luas NKRI daratan dan perairan adalah 8.300.000 kilometer persegi. 8. Panjang garis pantai Indonesia adalah 108.000 kilometer persegi. C. Wilayah udara. Ruang udara diukur mulai dari permukaan daratan dan perairan Indonesia sampai dengan ketinggian 110 km. Wilayah antariksa Indonesia mencakup 33.761 km di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia yang diukur dari permukaan daratan dan perairan Indonesia. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.